Selanjutnya, babun fi adab qada'il hajati. Bab adab-adab membuang hajat. Kata penulis, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadaku, kepada anda dan seluruh kaum muslimin, bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap. Agama kita, agama Islam, tidak meninggalkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama mereka maupun dunia mereka, kecuali agama Islam menjelaskannya. Segala sesuatu sudah dijelaskan oleh agama Islam, semuanya, termasuk di dalamnya adab-adab membuang hajat. Ini juga sudah dijelaskan oleh agama Islam. Agama Islam menjelaskan adab-adab buang hajat supaya manusia yang telah dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam kemuliaan dibedakan dengan hewan. Kalau manusia, ini loh adab-adab buang hajat. Kalau hewan yang nggak punya adab. Hewan buang hajat sembarang, tidak punya adab. Manusia dimuliakan oleh Allah, manusia tidak sama dengan hewan. Di sana ada adab-adab bagi manusia ketika hendak buang hajat. Taib. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajati wa 'indal khuruji minhu. Di sana ada adab-adab syar'i yang dilakukan ketika masuk WC, ketika buang hajat, dan ketika keluar dari WC. Jadi ada tiga hal. Adab-adab ketika masuk WC, ketika buang hajat, dan ketika keluar dari WC. Apabila seorang muslim ingin masuk WC, maka disunahkan baginya untuk membaca bismillah, a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, aku berlindung kepadanya dari setan laki-laki dan setan perempuan. Antum kalau baca doa ini, maka setan tidak bisa lihat aurat antum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala ayyakul bismillah." Di penutup, pembatas antara jin dan aurat Bani Adam, apabila salah seorang dari mereka masuk WC, hendaknya mengucapkan bismillah. Jadi kalau dia baca bismillah, jin tidak bisa melihat auratnya. Ingat, WC itu sarangnya jin. Itu baca zikir ini. Kemudian mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar darinya, sambil mengucapkan ghufranaka alhamdulillah allazi azhaba anni al-adza wa afani. Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan yang telah menyehatkanku. Karena bagian yang kanan biasa digunakan untuk perkara yang mulia dan bagus,
Sementara bagian yang kiri biasa digunakan untuk menghilangkan kotoran. Kalau yang bagus-bagus, dahulukan yang kanan. Masuk masjid, dahulukan yang kanan. Pakai baju, dahulukan yang kanan. Tapi kalau untuk menghilangkan kotoran, dahulukan yang kiri. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila seseorang ingin buang hajat di tanah lapang, di tempat yang terbuka. Kalau tadi dalam WC ada ruangan, sekarang dia ingin buang hajat di tempat yang terbuka. Ya, kadang dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kita sedang safar naik mobil, kita kebelet, tidak ada WC, kita turun. Ya mungkin di semak-semak, ya, di tempat yang terbuka. Apa yang harus dia lakukan? Disunnahkan baginya untuk menjauh dari manusia, dengan cara mencari tempat yang kosong, tempat yang sepi dan tertutup dari pandangan manusia, baik itu berupa tembok, pohon atau yang lainnya. Ya, jangan sampai auratnya terlihat. Ingat, di antara sebab azab kubur, ya, di antara sebab azab kubur ketika Nabi melewati dua pekuburan, Nabi mengatakan innahuma la yu'azzaban. Dua orang ini yang dikuburkan di sini sedang disiksa. Salah satunya disiksa karena apa? La yastatir minal baul. La yastatir minal baul maknanya dia tidak menjaga auratnya ketika kencing. Ketika kencing auratnya terlihat. Ya, nyari tempat yang sepi. Dan tetap baca doa. Antum jangan tidak baca doa, tetap baca doa. Sebelum antum mulai, antum baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru antum buka celana. Kemudian tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika sedang buang hajat. Bal yanharifu anha. Dia harus bergeser atau muter dari arah kiblat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Kemudian hendaknya ia menjaga diri dari percikan air kencing agar tidak mengenai badan atau pakaiannya. Ini juga penting. Hendaknya ia mencari tempat yang lembek untuk kencing agar tidak tampias, ya, mengenai dirinya. Kalau di WC ya agak susah, ya, karena umumnya WC lantainya keramik di semen. Antum agak naik, berarti cari tempat yang tinggi supaya percikan-percikan kencing tidak mengenai badan antum atau pakaian antum. Ini juga penting, ya. Ini juga penting. Kalau kita tidak perhatian terhadap hal ini, misalnya badan kita kena kencing, pakaian kita kena kencing, percikan air kencing, kemudian kita sholat dalam keadaan pakaian kita najis, badan kita najis. Kemudian tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Kemudian tidak boleh buang hajat di jalan yang dilewati banyak orang atau di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh atau di sumber-sumber mata air. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu.
Jangan buang hajat sembarang tempat ya. Ini termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang biasa dilalui oleh banyak orang. Kadang ada orang di sebagian lampu merah itu bawa pesing. Apalagi lampu merahnya di perempatan ya. Lampu merah. Kadang kita nunggu di situ bawa pesing, mengganggu ya orang yang ada di situ. Karena hal itu membahayakan dan mengganggu mereka. Kencing di di sumber mata air. Sumber mata air dikencingi, tidak membahayakan manusia. Kemudian di jalan-jalan yang biasa dilewati oleh banyak orang, di tempat berteduhnya mereka, tidak mengganggu banyak orang. Mengganggu satu orang aja nggak boleh, apalagi yang diganggu banyak orang. Makanya perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh membawa masuk ke dalam WC sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah atau terdapat di dalamnya Al-Qur'an. Ya, kadang ada baju itu tulisannya ayat itu nggak boleh itu dipakai masuk WC. Fa in khafa ala ma ma'ahu mimma fihi zikrullah jaza lau ad-dukhul bihi wa yughatti. Jika ia khawatir terhadap apa yang ia bawa, mungkin khawatir hilang, sementara ada padanya zikrullah, maka ia boleh membawanya masuk, namun ia harus menutupinya. Antum kalau perhatikan uang rial Saudi itu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau uang itu antum taruh di luar, hilang, diambil sama orang, maka tidak mengapa antum bawa masuk dalam WC dengan syarat antum tutupi dia, masukkan dalam saku. Jangan antum keluarkan, antum buka dalam WC, tidak boleh. Ya, ditutup. Sama halnya aplikasi Al-Qur'an yang dalam HP itu jangan dibuka dalam WC. Ditutup aplikasinya. Kemudian tidak boleh berbicara di saat membuang hajat. Waqad warada fil hadis annallaha yamkutu ala zalik. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah membenci hal itu. Orang yang bicara dalam WC dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nyanyi-nyanyi ya. Bicaranya enggak boleh, apalagi nyanyi-nyanyi dalam WC. Wa yahrumu alaihi qiraatul Qur'an, dan haram baginya membaca Al-Qur'an di dalam WC. Taib. Ini adab-adab terkait membuang hajat. Sekarang adab-adab terkait selesai membuang hajat. Apabila dia selesai membuang hajat, maka dia harus membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan istinja bilma, cebok dengan air, atau istijmar bil ahjar, atau cebok dengan batu, atau sesuatu yang menggantikan batu. Cebok hukumnya wajib. Kalau sudah selesai buang hajat, wajib cebok. Entah ceboknya dengan air, atau dengan batu, atau dengan keduanya. Ini yang lebih utama. Wa in jama'a bainahuma fahuwa afdal. Jika dia gabungkan antara batu dengan air, maka ini lebih utama. Jadi pakai batu dulu, kemudian setelah itu pakai air. Ini sebagaimana dilakukan oleh
ahlu Masjid Quba, orang-orang yang sholat di Masjid Quba, Allah memuji mereka, Allah menyanjung mereka. Allah mengatakan, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka suka sekali bersuci. Allahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Kemudian mereka ditanya, gimana cara kalian bersuci? Kata mereka, kami gabungkan antara cebok dengan batu dan cebok dengan air. Ini yang paling utama. Namun ya, jika ia mencukupkan dengan salah satunya, maka sudah cukup. Kemudian istijmar bil ahjar, cebok dengan batu atau yang semisal dengan batu, ya. Jadi istijmar bisa dilakukan dengan batu atau yang menggantikan batu seperti kertas, tisu, kain dan selainnya dari benda-benda yang bisa membersihkan tempat keluar kotoran. Dan disyaratkan 3 usapan yang bersih atau lebih jika ia ingin menambah. Jadi minimal kalau antum cebok dengan batu, minimal 3 kali usapan. 3 kali usapan yang bisa membersihkan. Kalau dia ingin menambah 4 usapan, 5 usapan, 7 usapan dan seterusnya, ini dibolehkan. Kemudian tidak boleh istijmar dengan tulang dan kotoran hewan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Para jamaah rahimakumullah, kemudian kata penulis, wajib baginya menghilangkan bekas kotoran yang keluar dan membersihkannya supaya tidak tersisa sedikit pun najis pada tubuhnya dan supaya najis tidak berpindah ke tempat lain dari jasad atau pakaiannya. Jadi sudah ana jelaskan, istinja hukumnya wajib membersihkan najis. Jangan sampai ya ada najis yang masih menempel pada tubuh kita, atau najisnya karena kita tidak bersihkan, najisnya berpindah ke tempat lain, ke tubuh lain atau ke pakaian. Wa qala ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha berkata, sesungguhnya istinja atau istijmar merupakan syarat di antara syarat sahnya wudu. Ia harus didahulukan. Seandainya seseorang berwudu sebelum istinja atau istijmar, maka wudunya tidak sah. Perhatikan, ini juga penting ya. Ada orang yang buang hajat, kencing, tidak pernah cebok dia, asal trot cabut ya, trot cabut. Kalau dia berwudu, wudunya tidak sah. Menurut sebagian fuqaha, wudunya tidak sah. Ya, jadi orang yang nggak cebok setelah kencing itu kalau berwudu, wudunya nggak sah. Karena istinja itu syarat sahnya wudu. Berdasarkan hadis Miqdad, yaksilu dzakarahu wa yatawaddo. Ketika Nabi ditanya tentang mazi, Nabi menjawab hendaknya dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Cuci dulu kemaluannya, istinja dulu, kemudian setelah itu dia berwudu. Kalau tidak, maka wudunya tidak sah. Ini menurut sebagian fuqaha. Sementara Imam An-Nawawi ya menjelaskan yang sunnah adalah istinja sebelum wudu. Jadi hanya sekedar sunnah saja menurut Imam Nawawi. Yang sunnah adalah istinja sebelum wudu agar keluar dari perselisihan pendapat dan aman dari batalnya toharoh.
Para jamaah rahimakumullah, ihris ala tanazzuh minal baul, kata penulis, bersemangatlah dalam membersihkan kencing, karena tidak bersih dari kencing itu termasuk penyebab azab kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Bersihkanlah kencing kalian, sebab kebanyakan azab kubur dikarenakan kencing. Kebanyakan azab kubur dikarenakan kencing. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hafidh berkata sanadnya sahih. Hadis ini mempunyai penguat-penguat dan asal hadis ini terdapat dalam Sahihain. Para jamaah rahimakumullah, kemudian kata penulis, sesungguhnya kesempurnaan thaharah mempermudah pelaksanaan ibadah dan membantu menyempurnakannya, serta melaksanakan hal-hal yang disyariatkan dalam ibadah tersebut. Antum kalau thaharahnya sempurna, maka antum mudah melaksanakan ibadah, antum mudah menyempurnakannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka salat subuh. Nabi membaca surat Ar-Rum. Tiba-tiba beliau bimbang dan ragu, ada ayat yang terlupa. Tatkala selesai salat, beliau bersabda, sesungguhnya tersamarkan padaku bacaan Al-Quran, karena ada beberapa orang di antara kalian yang salat bersama kami tidak menyempurnakan wudu. Bayangkan ya, salat Nabi terganggu karena ada jamaah yang tidak menyempurnakan wudu. Salat Nabi jadi terganggu. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam hadis ini terdapat rahasia yang menakjubkan dan berita yang luar biasa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam terpengaruh dengan tidak sempurnanya wudu orang yang bermakmum pada beliau. Ini menunjukkan bahwa salat makmum berkaitan dengan salat imam. Kalau makmumnya nggak beres, wudunya sembarangan, maka salat imam akan terganggu. Kemudian kata para ulama, ya, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya disunahkan salat berjamaah bersama orang-orang saleh yang perhatian dengan sunnah dan menyempurnakan wudu mereka. Jadi hari jamaah yang sunnah, yang perhatian dengan wudu mereka, supaya salat kita lebih khusyuk. Faedah yang kedua, menyempurnakan wudu menyebabkan dimudahkannya seseorang untuk menunaikan ibadah dan menyempurnakannya. Kalau wudu kita sempurna, maka ibadah kita juga sempurna. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wudunya salah-salah, wudunya enggak benar, maka ibadah kita pun enggak benar. Jadi kesempurnaan wudu itu mempermudah pelaksanaan ibadah. Taib, ya, tinggal sedikit kita selesaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang yang sholat di Masjid Quba. Dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya, ya, ada orang-orang yang membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ketika mereka ditanya, ya, gimana cara mereka membersihkan diri? Kata mereka, sesungguhnya setelah kami buang hajat, kami selalu beristinja dengan air, setelah dengan batu. Jadi istinja dulu atau istijmar dengan batu, kemudian dengan air. Ini cara mereka
bersuci atau beristinja. Kemudian yang terakhir kata penulis, ya, ada perkara yang wajib diperhatikan di sini. Itu sebagian orang-orang awam mengira bahwasanya istinja bagian dari wudu. Sebagian orang-orang awam mengira istinja bagian dari wudu, sehingga apabila mereka ingin wudu mereka istinja dulu. Tiap kali wudu istinja dulu, walaupun dia sudah istinja sebelumnya setelah buang hajat. Wa hadza khata'un. Ini adalah perbuatan yang keliru, karena istinja bukan bagian dari wudu. Istinja itu syarat sahnya wudu. Ingat, istinja bukan bagian dari wudu, tapi dia syarat sahnya wudu. Dan kapan istinja dilakukan? Kapan antum istinja? Kapan istinja dilakukan? Setelah selesai buang hajat. Setelah selesai buang hajat. Dan tidak perlu diulang tanpa ada penyebab. Ketika antum mau wudu nggak perlu antum istinja lagi, karena tadi setelah antum buang hajat antum sudah istinja. Ketika antum ingin wudu, antum tidak perlu mengulang lagi. Ya, tanpa ada hajat. Ya, tanpa ada hajat. Taib, ayyuhal muslim, inilah agama kita, ya, agama toharoh, agama yang bersih dan suci. Agama Islam datang dengan membawa adab-adab yang baik dan akhlak yang terpuji, yang memuat segala perkara yang dibutuhkan seorang muslim dan segala hal yang bermaslahat baginya. Agama Islam tidak mengabaikan satupun maslahat untuk kita. Segala puji dan anugerah hanya milik Allah. Kita mohon keteguhan kepadanya di atas agama ini, pemahaman yang benar terhadap hukum-hukumnya dan pengamalan terhadap syariat-syariatnya, ma'al ikhlas lillahi fi zalik, disertai ikhlas, ya, dalam melakukan itu semua, hatta yakuna amaluna sahihan makbulan, ya, supaya amal kita benar dan diterima. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.